bersabar. Maka saya mohon maaf lahir batin atas segala ucapan perbuatan yang tidak baik kepada para jamaah. Siapa sih orang yang banyak melakukan kesalahan? Jawabannya orang yang paling banyak kesalahannya itulah yang paling banyak salahnya. Dan di sini ternyata saya yang paling banyak bicara. Adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sedikit ada kaitannya dengan persoalan kita saling memaafkan. Maka saya awali, kita sering mendengar mari kita bertakwa. Takwa itu kalau kita kasih angka mulai dari 0% sampai 100%. Siapa yang 100%? Tidak ada orang yang berani mengakui saya adalah orang yang paling bertakwa itu sampai hari ini, kecuali hanya satu saja, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ana wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Adapun saya, maka saya bersumpah bahwa saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Nah, berarti yang 100% itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sombongan? Itu bukan kesombongan, karena beliau itu adalah personifikasi nilai daripada Islam. Karena beliau itu personifikasi nilai, maka pantas dia yang mengatakan saya ini 100% orang yang paling bertakwa. Selain itu tidak ada satupun orang yang berani mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah terus kita ini kira-kira masuk yang berapa persen? Oleh semuanya yang juga ya. Sebab kalau melihat perilaku para sahabat-sahabat, rasanya kita itu jauh sangat untuk bisa menjangkau mereka. Para jamaah sekalian yang saya hormati, maka peningkatan demi peningkatan menuju 100% walaupun tidak mungkin, itu tetap harus kita lakukan dengan banyak berupaya. Nah, bagaimana takwa itu kok begitu hebatnya? Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang takwa itu begini. Yang semuanya itu rasanya belum tentu bisa kita lakukan, tapi kita tetap berusaha. Seperti alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, suka menahan amarah, kemudian lagi dan dia itu suka memaafkan manusia. Ajaran tentang takwa itu memiliki peluang siapapun bisa untuk melaksanakan asal usul. Nah,
Apa kaitannya dengan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim riwayat Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu cinta kepada sesama seperti kamu cinta kepada diri sendiri. Kalau hadis ini dipertanyakan kepada diri saya, apa bisa saya ini melaksanakan hadis seperti itu? Jawabannya sampai hari ini belum. Bagaimana saya bisa mencintai orang lain seperti saya cinta kepada diri saya sendiri? Tapi itu berkaitan dengan persoalan iman. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu bisa cinta kepada sesama seperti cinta kepada diri sendiri. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, apakah hadis ini dibuang saja karena kita merasa tidak mungkin untuk bisa melaksanakannya? Tentu saja tidak. Bagaimanapun yang namanya rumah bertingkat itu pasti ada anak tangga menuju ke tingkat. Untuk mencapai tujuan yaitu tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga kamu bisa cinta kepada sesama seperti cinta kepada diri sendiri, ini prosesnya melalui anak tangga sampai ke situ. Maka anak tangga yang pertama yang perlu kita upayakan adalah menghilangkan rasa benci yang ada pada hati kita. Berarti kita tidak membenci siapapun kita. Kenapa? Semakin banyak orang yang kita benci itu menunjukkan kotornya hati kita. Semakin banyak orang yang kita sayangi itu menunjukkan bersihnya hati kita. Jadi semakin banyak musuh berarti semakin buruk hati. Semakin banyak sahabat semakin bersih hati. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat jasad wa idza fasadat sa'irul jasad ala wajhil qalb. Ingat-ingatlah bahwa pada jasad manusia itu ada segumpal darah. Manakala segumpal darah ini baik, maka baiklah sekujur tubuhnya. Apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ingat-ingatlah bahwa segumpal darah itu ialah hati. Nah, makanya saya tadi katakan banyak orang yang kita benci maka seburuk itulah hati kita. Sebanyak orang yang kita sayangi maka sebaik itulah hati kita. Terus contoh orang yang tidak ada rasa benci itu siapa? Ya itu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah itu tidak punya rasa benci kepada manusia? Coba kita perhatikan beberapa hadis atau beberapa riwayat. Hadis yang saya baca tadi itu sanad akhirnya itu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ikut Rasulullah selama 10 tahun sebagai pembantu. Pengakuan Anas bin Malik selama 10 tahun itu tidak pernah melihat Rasulullah itu berwajah muram. Becumi dari Jawa ini tutut. Tidak pernah melihat Rasulullah marah.
tidak pernah membentak siapapun juga. Coba kita tidak marah 10 tahun itu kira-kira bisa benar. Rasulullah itu 10 tahun disaksikan oleh Anas bin Malik, tidak pernah marah, tidak pernah melihat wajah yang muram. Nah, ini menunjukkan bersihnya hati. Terus bagaimana hati itu terisi dengan rasa cinta? Ketika ruang dakwah di kota Mekah sudah sangat sempit, maka Rasulullah SAW mencoba untuk berdakwah ke wilayah Taif. Barangkali masyarakat Taif mau menyambut Islam. Sampai di Taif beliau berdakwah, baru saja berdakwah dilempari batu, dilempari kotoran, sehingga wajah beliau itu sampai berdarah-darah. Maka Rasulullah pun bersembunyi dari perlindungan. Saat itu Jibril langsung berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar bukit Taif ini saya angkat untuk menghancurkan manusia-manusia jahat." Apa jawab Rasul? Beliau minta, beliau tidak ada dendam dalam hati. Maka saat itu beliau memohon kepada Allah, Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Dilempari batu sampai berdarah, disuruh balas, tidak mau, malah mendoakan supaya mereka itu mendapat. Nah, itulah hati yang bersih. Umpama saya berdapat sahabat itu balik ke Rasulullah malah mendoakan. Itulah hati yang bersih. Saya katakan, saya tidak mungkin bisa seperti itu. Tapi bagaimanapun saya harus berusaha untuk bisa cinta kepada sesama. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran itu surat akhir At-Taubah, dan Ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata-kata harisun alaikum itu artinya bahwa Muhammad ini senantiasa berharap agar manusia itu mau beriman dan selamat. Itulah yang selalu menjadi harapan beliau. Bagaimana mereka itu bisa beriman, bagaimana mereka itu bisa menjadi orang yang selamat. Itu tipe Rasulullah SAW. Nah, para jamaah sekalian, jadi yang pertama, hilangkan kebencian dalam hati. Dalam artian tidak perlu membenci sesama. Kalau itu sudah hilang rasa benci, maka kita sudah masuk pada satu tangga apa. Anak tangga berikutnya, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Kelihatannya omongan ini gampang, tapi tidak semua kita bisa. Senang melihat orang senang itu tidak gampang. Biasanya kita itu senang melihat orang susah, ya kan? Sedih melihat orang sedih itu tidak biasa. Yang biasa sedih melihat orang senang. Tetangga beli kalung, yang sini aku panas. Itu kan berarti sedih melihat orang senang.
beli mobil baru, yang sini minum pil amlodipin ya, menurut jadi jadi maunya itu semua melarat yang kayak saya. Maka itu dibalik mindset seperti itu, kita senang melihat orang senang dan sedih melihat orang sedih. Contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita lihat bagaimana perilaku Rasulullah mewujudkan sifat senang melihat orang senang dan sedih melihat orang sedih. Ada orang Badui yang miskin, harta yang paling berharga cuma seekor unta. Karena untuk makan, maka si Badui ini membawa untanya ke Mekah untuk dijual. Ditawar-tawarkan kepada penduduk Mekah. Akhirnya yang beli itu Abu Jahal. Harga disepakati, unta dibawa pulang, tapi tidak dibayar. Coba bayangkan sedih apa ya orang. Tentu saja sedih. Wong ini untuk biaya makan keluarga, kok tidak dibayar. Betapa sedihnya si Badui. Minta tolong kepada pemuka Mekah pada waktu itu, tidak ada yang berani menolong. Bapak Jahal tidak sendiri. Di samping dia kuat, dia itu banyak bodyguardnya. Semua dimintai tolong, tidak ada yang berani. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di situ. Si Badui ini minta tolong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah. Ini untuk biaya makan keluarga nanti. Kalau tidak dibayar, makan apa saja. Bukan main sedihnya si Badui. Rasulullah pun ikut sedih melihat orang sedih. Jangan khawatir, saya bantu Anda untuk mendapatkan uang Anda. Dibawa si Badui ini ke rumah. Tokoh-tokoh Mekah pada waktu itu mencibir Rasulullah. Opo iso, opo wani Muhammad ini ngelabrak Abu Jahal. Tapi Rasulullah karena semangat, senang melihat orang senang dan sedih melihat orang sedih, si Badui ini dibawa ke rumah Abu Jahal. Tidak main-main, pintu digedor oleh Rasulullah. Bukan main, paketnya Abu Jahal. Siapa yang berani gedor-gedor rumah besar? Langsung pintu dibuka, Rasulullah berdiri dengan pandangan tajam kepada Abu Jahal. Tidak ngomong apa-apa. Kok Abu Jahal bereleli, ambil uang diberikan kepada si Badui. Senang akan tak si Badui? Tentu saja sangat senang. Rasulullah senang melihat si Badui ini. Orang-orang tokoh-tokoh kafir yang ada di Mekah sekeliling Ka'bah tadi bodoh-bodoh, tidak mengira bahwa Rasulullah mampu melawan Abu Jahal demi senang melihat orang senang dan sedih melihat orang. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, itu tingkatan apa? Katakan itu sebagai anak tangga yang ketiga. Kedua ya. Anak tangga yang ketiga, melakukan ada tanda orang yang bertakwa seperti yang saya baca tadi, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Membantu orang, suka membantu, baik dia dalam keadaan lapang
keadaan lapang membantu itu wajar. Tapi kalau dirinya dalam keadaan sempit kok membantu orang, inilah yang luar biasa. Dan jangan dikira orang itu semakin kaya itu semakin loman, itu belum tentu. Bahkan semakin kaya itu mungkin semakin sedih, semakin baik. Coba misalnya ini contoh yang sederhana. Saya nemu uang 100.000. Terus panjenengan datang kepada saya, Pak, saya minta 50. Saya nggak sayang 50%, oh, masih ada 50. Ya enggak ya? Sekarang saya nemu uang 1 miliar, diminta 50%, kan 500 juta. Kira-kira sudah enggak? Itulah menunjukkan. Jadi jangan dipikir bahwa orang kaya itu peluangnya masuk surga itu mudah. Mungkin malah tambah susah karena orang itu tambah kaya pada umumnya tambah kafir. Ya contohnya itu saja, saya mau 1 miliar diminta 50%, dia 500 juta. Tapi karena 100.000 saya ketemu, silahkan. Seperti itu kita ini. Nah itu contoh pun ada pada zaman Rasulullah SAW. Ada orang yang sangat miskin namanya Sahabat, minta kepada Rasulullah didoakan supaya rizkinya mengalir deras jadi orang kaya. Doanya dikabulkan, Sahabat jadi orang kaya. Orang kaya itu macam-macam. Kalau kayanya itu baru, wadinya itu diatur. Kalau sendiri, maka kuning itu supaya lagi. Sahabat waktu kaya baru itu masih aktif jamaah. Bayar zakat. Begitu hartanya semakin banyak. Kayak orang yang mengeluarkan 500 juta itu kan, akhirnya zakatnya dikurangi sampai akhirnya tidak bayar zakat sama sekali. Wis tak sopo masjid, akhirnya orang sebaik Sahabat menjadi orang yang syukur khotimah. Nah itulah ujian bagi orang yang kaya. Nah para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Saya ingin memberi contoh yang berinfak dalam keadaan sempit. Imam Ali bin Abi Thalib, satu keluarga isinya Fatimah, Imam Ali, Hasan, Husain. Seharian tidak makan. Maka Fatimah minta kepada Ali, cobalah ke pasar barangkali ada rezeki. Pergi ke pasar, di tengah jalan ditegur orang, hei kamu Ali putranya Abu Thalib. Ya, saya punya hutang kepada Abu Thalib 6 dirham. Ongkos menyamak unta belum saya bayar. Dan sekarang Abu Thalib wafat, maka kamu sebagai ahli warisnya, saya berikan ongkos ini kepada kamu. Senang dapat uang 6 dirham. Satu keluarga menghadapi. Begitu masuk pasar ada pengemis datang, ya Ali, keluarga saya 2 hari tidak makan. Berilah pertolongan kepada saya. Akhirnya Imam Ali, saya sehari. Nah ini 2 hari berarti lebih membutuhkan. Maka uang dirham itu 6 dirham itu diberikan semuanya kepada pengemis. Sampai di rumah, Fatimah bertanya, ya Ali, bagaimana? Apa ada yang lebih? Dijawab, saya dapat. Tapi rupanya ada orang yang lebih mementingkan
hal serupa rasanya, pasti akan saya lakukan hal yang sama. Ini yang disebut yunfikuna fid dharra, membantu walaupun dirinya dalam keadaan itu terjadi karena ada rasa cinta kepada sesama. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, berikutnya, tanda berikutnya, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Menahan amarah itu luar biasa. Saya baca penelitian Profesor Andi Saraf, orang Amerika itu meneliti datanya ya. Saya mohon maaf ini termasuk kelancaran intelektual, bukan cerita soal kedokteran. Ini hanya penelitian yang saya baca saja. Katanya di kepala manusia itu ada 3 triliun kaki. Sekali marah yang putus 15. Nah, kalau sehari marah 3 kali berarti yang putus 45. Kurang makanya orang banyak marah itu umurnya tidak panjang, itu karena banyak yang rusak kabel kepala. Dan otak ini akan jernih. Ini kata Profesor Najib ya, kata saya. Teraliri oleh darah secara sempurna ketika di tengah malam dia bersujud. Jadi sujud malam hari itu luar biasa, akan menyegarkan otak. Para jamaah sekalian yang saya hormati, suatu hari ada orang datang pada Rasulullah. Al-Sini ya Rasulullah, ya Rasulullah, berikan saya wasiat. Wasiat Rasulullah, la tabdok, jangan marah. La tabdok, jangan marah. La tabdok, jangan marah. Faradda birara, Rasulullah mengulang-ulang wasiatnya, la tabdok, jangan. Secara empiris saja orang marah itu kan ganteng boleh elek ya ya. Ayu boleh elek gara-gara marah. Coba dengan marah menghadapkan kurang itu kayak kafir. Nah, jadi benar sekali Rasulullah berwasiat jangan marah. Sebab menyelesaikan persoalan dengan marah tidak membuat persoalan selesai, bahkan persoalan akan menjadi lebih rumit. Kemudian anak tangga berikutnya wal afina anin nas, memaafkan sesama manusia, memaafkan sekaligus memohonkan ampunan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu ya dalam sebuah riwayat Rasulullah itu duduk dengan para sahabat di masjid. Masjidnya itu jangan dibayangkan pakai keramik, pakai sajadah, masjidnya ya tanah semuanya. Tiba-tiba datang Badui masuk masjid tipis, tipis saya loh, yang masjid saya juga mungkin kotoran. Umar langsung berdiri ini tak Rasulullah mengatakan jangan, biarkan sampai tuntas. Sebab orang tipis itu kan ya ada enak. Biarkan sampai tuntas. Setelah tuntas, apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memerintahkan sahabat untuk membawa air sekarang. Air diterima Rasulullah, disiram di tempat yang itu kencing. Lantas beliau katakan tempat ini juga
tidak boleh dipakai untuk sholat. Terus batunya diapakan? Dalam Quran dikatakan bima rahmatin minallahi lintalahu walaupun tafadhal ghalibal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum. Hai Muhammad, karena rahmat dari Allah maka kamu selalu berperilaku pemalu. Seandainya kamu berperilaku kasar, pasti mereka akan lari dari kamu. Waktu maaf mereka wastaghfirullah dan mohonkan ampun. Si Badui tidak cuma dimaafkan, sekaligus didoakan oleh Rasulullah. Alangkah bersihnya, alangkah beningnya hati kita ketika kita bisa memaafkan sesama yang berbuat salah, sekaligus mendoakan orang yang berbuat salah tadi menjadi lebih. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, rasanya kok abdul kafir dari wong kafir. Berat itu sebenarnya tidak ada, yang ada adalah tidak biasa. Seberat apapun sekali sudah terbiasa, itu bukan hal yang berat tadi, akan tetapi menjadi sebuah rutinitas. Seperti itulah. Jadi tergantung kepada biasa minum whisky, nggak minum sehari pusing. Nggak biasa minum, sekali minum malah yang tidak tambah pusing. Seperti itulah kita. Nah, para jamaah sekalian yang saya itu wal-afina aninnas, memberi maaf sekaligus memohonkan maaf. Tanda-tanda berikutnya itu masih banyak. Ada 3 hadis dan itu saja. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dalam hadis yang lain, fala yu'ti jarahu. Yang ketiga, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah bicara yang baik atau yang saja. Bicara yang baik, berarti zero. Disitulah orang tidak benci kepada kita dan kita tidak benci kepada orang lain. Karena apa? Tidak usah ngomong mati, tidak usah ngomong. Atau ngomong yang baik. Siapapun senang mendengar ungkapan-ungkapan yang baik. Yang kedua, muliakan tamu. Yang ketiga, jangan menyakiti hati tetangga dan muliakan tetangga. Para jamaah sekalian yang saya hormati, dari semua yang saya sampaikan ini kok terkesan Rasulullah itu berbeda. Rasulullah itu kok salahan. Nanti dulu. Ada beberapa hal yang Rasulullah itu sangat tegas, dan ketegasan beliau itu membuat semua orang jadi merinding. Bagaimana? Pertama, kalau bicara soal amanah, jangan main. Sebab kehidupan itu pasti rusak manakala
banyak merebut kembali kota Mekah dengan perang. Ternyata penduduk Mekah menyerah, berarti menang tanpa pertumpahan darah, berarti menang mutlak. Maka begitu kemenangan dicapai oleh Rasulullah SAW, melihat orang banyak masuk Islam, maka Rasulullah mengambil seorang kafir namanya Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini orang kafir, tapi dia itu mendapat amanah memegang kunci Ka'bah. Rasulullah minta, "Hai Talha, Utsman bin Talha, saya minta kunci Ka'bah." Langsung ditolak sama Utsman bin Talha. Tidak, kunci ini saya pegang karena amanah. Maka Rasulullah mengatakan, "Aku tidak memintanya, cuma pinjam." Karena anaknya pinjam, maka kunci diberikan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu membuka Ka'bah tujuannya mengeluarkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Setelah selesai, datanglah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dua orang ini kan menantu Rasulullah, berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini menjadi pemenangnya? Lebih baik kunci Ka'bah ini kita pegang sendiri." Rasulullah itu menunjukkan wajah yang memerah. Beliau kembali naik ke pintu Ka'bah, di situ beliau tidak menyampaikan firman Allah, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Apabila kamu berhukum kepada manusia, berhukumlah dengan adil. Sungguh Allah memberikan sebaik-baik pelajaran kepada kamu sekalian, dan sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha sami'an basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Maka kunci diberikan kembali kepada Utsman bin Talha. Amanat saya kembalikan kepada Allah. Kaget Utsman bin Talha, kok seperti itu Rasulullah dalam hal memelihara amanah. Maka saat itulah akhirnya Utsman bin Talha masuk Islam, dan Rasulullah memutuskan pemegang kunci Ka'bah adalah Utsman bin Talha sampai pada anak turunnya sampai hari kiamat. Makanya kita kenal sekarang itu Nabi Syaibah, itu adalah keluarga turun dari Utsman bin Talha. Itulah kalau bicara soal amanah, Rasulullah dan main-main. Imam Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di tempat tidur Rasulullah, berarti nyawa dipertaruhkan. Untuk apa? Karena Imam Ali diperintah Rasulullah supaya mengembalikan amanat kepada yang berhak. Rasulullah itu sejarahnya unik. Orang yang dibenci, tapi kalau titip barang kok dipercaya. Itulah Rasulullah SAW. Begitu hijrah, Imam Ali dipertaruhkan nyawanya supaya amanah ini dikembalikan kepada kita. Itu Rasulullah harus secara aman. Yang kedua, kalau keadilan diinjak-injak, Rasulullah betul-betul tegas. Orang merinding mendengar pidato Rasulullah.
Inama halaka ma qablakum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakuluh wa idza saraqa fihim dhaifu aqamu alaihi hadda wa yaqulu law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqattu yadaha. Sesungguhnya rusaknya bangsa-bangsa sebelum kamu adalah ketika yang curang itu orang-orang lemah, maka ditetapkan hukum yang berat atasnya. Ketika yang melakukan kecurangan itu orang-orang terhormat, dia dibebaskan dari hukuman. Maka itu Rasulullah bersumpah, demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Bintang Rasulullah ketika bicara soal keadilan. Yang ketiga, jangan main-main terhadap Rasulullah tentang dakwah, menyampaikan dakwah Islam. Kan Rasulullah pernah ditawari, Muhammad, kamu ingin kaya, seberapa kekayaan yang kamu mau akan saya sediakan. Kamu ingin jabatan, saya bisa menjadikan kamu orang yang jabatannya tertinggi di Mekah. Perlu perempuan, pilih siapa yang ingin kamu pilih, saya siapkan untuk kamu. Yang penting tinggalkan dakwah. Apa jawab Rasulullah? Dan main-main. Lau wajau syamsa fi yamin wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yudhirahu Allahu al ahlaka fihi man arab. Seandainya mereka meletakkan matahari di sebelah kanan kananku dan rembulan di tangan kiri, agar aku meninggalkan dakwah, maka saya tidak akan meninggalkan dakwah ini sampai aku menang atau aku hancur. Itulah kecerdasan Rasulullah SAW yang sangat lemah lembut. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, waktu sudah habis. Yang kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menangi Ramadan yang akan datang yang akan sehat walafiat. Anak-anak semuanya pada berhasil. Kita jadi orang tua itu puas ridho karena Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Salawatullah wa salamuhu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tayyibin al-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min syarrika wa nar. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa ij'alna wa iyyahum min ahli al-jama'ati wa min ahli al-Qur'an
Waalaikumsalam. Sampaikan terima kasih